Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat kami hormati Ketua DPD RI, Bapak Sultan Najamuddin. Yang kami hormati anggota DPD RI, Pak Abdul Kholik. Yang saya hormati Mas Toto selaku CEO BUMN Trek, Pak Daniel Surya selaku Chairman Wir, Ibu Almira dari DMID, para Dewan Pakar, Dewan Juri, rekan-rekan para pembicara, rekan-rekan BUMN, Direksi BUMN dan pimpinan BUMN yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan dan rahmatnya dapat hadir dalam acara BUMN Branding and Marketing Awards. Jadi saya di sini selalu saya bilang menggantikan Pak Tanri Abeng. Setelah beliau tahun lalu nggak ada, saya ditawarin sama Pak Toto, mau nggak menggantikan Pak Tanri Abeng. Saya tidak punya pilihan lain kecuali mau, karena beliau adalah guru saya. Jadi saya manajemen belajar langsung lama dari beliau. Oke, baik. Tema saat ini adalah kalau saya simpulkan tadi teknologi, talent, dan branding tentunya. Singkat-singkat aja, jangan khawatir nggak akan lebih dari 5 menit. Yang pertama tentang teknologi, terutama digital technology ya, yang merubah dunia ini. Ada buku bagus ya, namanya Digital Vortex. In short, hampir tidak ada industri yang tidak terdisrupsi oleh digital. Hampir semuanya. Saya pernah di telekomunikasi, pernah di media, sekarang di pendidikan, lalu di pariwisata, semuanya hancur lebur. Contoh di media, saya sekarang di media juga. Konvensional media itu untuk Indonesia pasarnya tinggal $1 miliar. Sedangkan digital media 2 miliar dolar. Jadi kalau bisnis itu biasanya saya pakai rumus 3S itu size-nya kecil yang konvensional. Yang digital size-nya 2 kali lipat. Nomor 2, S kedua sustainability. Tumbuhnya 0 konvensional media seperti yang di bawah saya TV One, Antv, saya sebut ya RCTI, SCTV 0 itu tumbuh industrinya. Sementara yang digital double digit growth. Lalu spread supaya itu profitabilitas. Yang satunya pas-pasan, itu pun di EBITDA, susah di net profit. Yang satunya masih menguntungkan. Lalu di buku itu diceritakan, nah ini teman-teman BUMN terutama, mengapa para challenger itu demikian lebih hebat daripada kita, para incumbent. Tentu di industri masing-masingnya. Atau di pendidikan, saya kasih contoh, saya ketua MWA Unpad. Bagi rekan-rekan Unpad itu mahasiswanya itu hanya 40.000. Kalau kita menggunakan education teknologi, satuan learnernya, studentnya itu bukan ribu tapi juta, 40 juta, Coursera, Udemy, edX gitu. Jadi memang susah dibandingkan. Oke, mengapa mereka hebat? Ada 3 value yang membuat mereka hebat. Yang pertama cost value, yang kedua platform value, yang ketiga adalah experience value. Saya kasih contoh. Kalau kita nonton Antv, TV One jamnya tertentu. Kalau kita nonton Netflix, mau film genre apa saja bisa, mau bayar bisa, mau nggak bayar bisa. Kamu nonton YouTube juga sama. Bayar boleh, nggak bayar boleh, nonton malam boleh, nonton pagi boleh, experience value. Film apapun yang kita inginkan boleh, lalu platform value selalu ada ini. Pakai TikTok, dia pakai 3C itu, ada kontennya, TikTok ada commerce-nya, jadi satu di situ ada community-nya. Saya singkat ya, semua ini bisa terjadi karena adanya teknologi. Jadi tidak ada pilihan lain kecuali kita melakukan transformasi teknologi. Nomor 1 itu. Nomor 2 talent. Di talent di teknologi kita kenal dengan digital mastery. Saya kasih clue-cluenya saja.
Digital mastery ada dua aspek penting. Satu, digital leadership, itu terkait dengan soft skill, culture, agility, dan lain sebagainya. Yang kedua, digital capability. Digital capability itu terkait dengan hardware, software, system. Lebih ke hard skill. Kalau kita punya resources, tentu lakukan transformasi dua-duanya. Digital leadership yang soft skill tadi, dan digital capability yang hard skill, invest di hardware dan sebagainya. Tapi riset mengatakan kalau kita hanya punya waktu dan sumber daya terbatas, maka dahulukanlah digital leadership. Nah, pengaruhnya itu akan apa? Di revenue, di profitabilitas, di market cap akan lebih tinggi dibanding kita invest dulu di digital capability, invest dulu di hardware, software, dan lain sebagainya. Digital leadership apa yang paling dibutuhkan, kalau mau satu kata adalah agility. Harus agile. Di dunia yang sekarang kita harus ikutin. Selama kita bukan market leader, maka ikutilah pasar. Oke, terakhir tentang branding ya. Mungkin saya ceritakan pengalaman ketika jadi Menpar. Ketika jadi Menpar, terkait juga dengan teknologi ini. Anggaran saya besar ini, Mas Sandi pasti iri. Anggaran saya dulu 4 triliun. Sekarang hanya 1,7 triliun. Dari 4 triliun itu, sebagian besar untuk pemasaran. 70% anggaran pemasaran Kemenpar ketika saya jadi menteri, saya alokasikan untuk digital marketing, bukan ke konvensional media. Itu penentangnya luar biasa banyak, gitu. Nggak ada yang yakin. Saya bilang ini sebuah keniscayaan. Nah, rekan-rekan kalau tahu, memang harus begitu. Bagi mereka yang tahu, bagi yang nggak tahu, susah memang. 70% customer kita search dan share menggunakan digital media. 70%. Termasuk Chinese tourist. Mereka digital juga 70%. Yang kedua, lifestyle sudah berubah. Lebih mobile, interaktif, dan online. Dan inilah ciri-cirinya digital. Dan yang ketiga, ini nggak bisa dibantah sebenarnya. Digital media itu efektivitasnya 4 kali lipat dibandingkan dengan konvensional media. Kalau di digital media bisa look, book, pay. Look, kalau kita nonton di TV hanya look saja. Nggak bisa book, nggak bisa pay. LBP, Luhut Binsar Panjaitan. Kalau mau ingat. Bisa melakukan itu. Zaman saya aja bisa melakukan itu. Belum ada TikTok seperti sekarang ya, yang 3C tadi ya. TikTok ada konten, ada community, ada commerce. Dari dulu sudah bisa seperti itu. Sementara konvensional media nggak bisa. Dan alhamdulillah hasilnya bisa kita tahu. Pariwisata ketika itu penyumbang top 3 ya, devisa terbesar 20 billion US dollar. Oke, yang sekarang tantangan terbesar ada di TOR-nya ini sebagai penutup. Contoh AI. Kita mau pakai AI atau tidak mau pakai AI? Artificial Intelligence. Pasti kita debat di situ. Udah banyak jurnal yang keluar nih. AI itu rumusnya 3P itu, penutup ini ya. 1, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, personalization, bisa personal gitu. Kita bisa target orang tertentu, hobinya seperti apa, produk dan services yang diinginkan apa, AI bisa tahu. Dan yang ketiga, prediktif, dia bisa memprediksi. Oke. Berapa persen produktivitasnya naik? Rekan-rekan tinggal googling aja kan sekarang. 40-50% naik. Ini keniscayaan teknologi juga nih. Jadi AI perlu digunakan nggak? Kecuali kamu mau kalah, jangan menggunakan AI. Gitu. Karena statistiknya 40-50% produktivitas orang akan naik. Gitu.
Lalu kelemahan AI di yang prediktif, itu kelebihan dan kelemahan sekaligus. Dia bisa memprediksi jawaban-jawaban, tapi prediksinya itu hampir sama. Maka tetap dibutuhkan kreativitas atau otak kanan dari manusia. Tapi saya ingin mengatakan kalau mau disimpulkan pidato saya, transformasi bisnis, transformasi digital adalah sebuah keniscayaan, nggak usah diperdebatkan lagi. Silakan implementasikan dan invest in people ya, yang penting itu. Invest di talent-talent kita. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat bagi para pemenang BUMN Branding and Marketing Award. Semoga BUMN semakin maju, semakin bisa, dan harus pesannya apa? Pesannya selalu berpikir, kalau BUMN kita berpikirlah tidak jago kandang gitu. Selalu bandingkan kita dengan negara lain. Jadi harus juara dunia lah BUMN. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.